Atau karena mungkin disebut sebuah pelanggaran, Niko ini melanggar. Apakah karena menyebut-nyebut nama Haji Ruhimad? Pelanggaran karena dengan orang yang pernah melakukan pengkhianatan. Publik menerka-nerka, jangan-jangan katanya adalah desainnya Pak Ketua, Ketua DPC, gitu kan, melalui sekjen untuk meminang kembali Haji Ruhimad di PDIP dan dikawinkan dengan kadernya di pilkada. Iya. Apakah seperti itu formatnya? Tidak. Nah, pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen podcast Ongsia. Oke. Wow. Saya Dadang Metro. Kali ini akan membahas informasi yang datang dari pusat dan dari rakyat. Bersama narasumber kali ini Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Kang Maman Widya. Selamat sore, Kang Maman. Selamat sore, Pak Dadang. Seiring dengan perjalanan pilkada Kabupaten Subang di November 2004, ini publik sudah menerka-nerka ada 3 kandidat ya sepertinya yang ikut dalam penjaringan internal PDIP Kabupaten Subang. Ketiga orang ini, kalau nggak salah, Ating Rustatim, Narca Sukanda, dan Haji Adik. Nah, kemudian kemarin muncul dari struktur kepengurusan struktur internal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, yaitu Sekretaris Niko Rinaldo. Yeah. Beberapa hari kemarin sudah menyatakan sikap bahwa mendukung nih salah satu sosok, yaitu Haji Ruhimad. Apakah ini merupakan kepanjangan tangan nih atau seperti apa nih Bung Niko ini di DPC, kepanjangan tangan internal DPC PDI Perjuangan atau gimana nih? Yeah. Ketua? Karena bingung nih masyarakat nih. Ya, Pak Dadang, terima kasih ya. Selama ini kami dari DPC Partai sebagai organisasi tentu harus melaksanakan instruksi dan perintah organisasi yang lebih tinggi. Dalam hal ini DPP dan DPD Partai. Sejak digulirkannya instruksi nomor 6027 mengenai penjaringan, di kita itu pendaftar dari internal kalau tidak salah ada 5 orang. 5, ya. Dari mulai saudara Ating, saudara Narca Sukanda, saudara Sumalin, Haji Kosim. Haji Kosim. Ya, mekanismenya seperti apa yang diperintahkan. Kami sebagai penjaring, Ya. kemudian disetorkan kepada DPD Partai mungkin untuk diadakan fit and proper test. Ya. Katakanlah itu penjaringan ke-1 ya. Ya. Selanjutnya dari DPD tentu ke Jakarta. Hasil rapat di Jakarta, saya sendiri bersama DPD Partai. Di sana memang muncul 2 orang kandidat yang nominasinya kuat ya. Dari hasil penjaringan di DPC ya? Penjaringan di DPD. Oh, DPD. 2 orang. 2 orang. Kalau yang saya ikuti rapat ya. Yang layar pertama itu saudara Ating Rustatim. Dengan Jenazah. disertai dengan beberapa identitas. Pernah jadi wakil bupati, Ya. sebagai kader juga, walaupun tidak di struktural ya. Yang layar kedua sudah Narca sebagai ketua DPRD, sebagai kader juga dan sebagai pengurus partai. Ya. Dari 2 itu belum dapat kesimpulan. Mungkin DPP akan melakukan survei popularitas, elektabilitas, dan integritas, kapabilitas dan lain sebagainya. Terhadap kadernya, Terhadap kader yang mencalonkan. Kader mana nih yang mumpuni menjadi bupati? Menjelang 15 hari atau 20 ya, atau sekitar itu dah. Datanglah saudara Adik ke sini. Dia menyatakan ingin mencalonkan bupati. Saya bilang DPC sudah tutup.
karena DPC itu diberi deadline ya, diberi batas waktu. Ya, ya. Kalau saudara mau daftar sebagai calon, ya langsung aja ke organisasi yang lebih tinggi, katakanlah DPP atau DPD. Jadi kami tidak menutup kader untuk mencalonkan bupati, Ya, walaupun kami diberi deadline. Akhirnya saudara Adik mungkin mendaftarkan diri ke DPD dan dilakukan itu. Saya belum tahu kelanjutannya. Hanya dapat dari informasi dari orang, katakanlah kabar angin ya, bahwa saudara Adik sudah mengikuti fit and proper. Oh, seiring dengan perkembangan kemarin sudah 3 kader yang melakukan fit and proper test di Jawa Barat. Ini kemarin kan pas Idul Kurban. Ini kan luar biasa orang kedua di DPC, sekretaris Bung Niko Rinaldo. Iya. Nah, akhirnya berstatement di Pegadaian kalau nggak salah bahwa mendukung Haji Ruhimat dan kami siap sebagai wakilnya. Nah, ini apakah kebanyakan suara DPC PDIP atau Iya, iya. person ini kira-kira menurut Ketua? Bagus di Pak Dadang. Jadi Niko ini sebagai pengurus DPC partai ya, saya kira kalau saya melihat tuh ya, mungkin dia apakah masih hijau dalam arti pribadi, atau katakanlah masih mentah di dalam berorganisasi, saya juga tidak tahu. Saya juga heran. Kenapa si Niko ini selaku sekretaris saya selalu membuat statement-statement yang menurut partai mungkin suatu yang tabu ya, tabu. Ya seperti di Kurban itu kan ada pernyataan dia mendukung dan siap menjadi wakilnya. Ya sebenarnya sebagai kader PD Perjuangan tidak boleh begitu, harus pakai etika. Kan di kita itu ada pelajaran 5 disiplin ya, disiplin bicara, disiplin berpikir di sana. Sehingga sikap itu kami sebagai DPC partai mengabaikan. Jadi bukan suara partai itu, kan? Suara pribadi. Bukan. Niko ini kan tidak pernah ikut dalam mekanisme yang ada di partai. Seolah-olah dia freelance, melakukan kebebasan, non-organisasi. Deklarasi, ngambil sikap. Ini kan memalukan. Ya. Disangkanya di dalam itu struktur kami DPC ke PAC tidak solid. Padahal ya mungkin hanya dia saja yang dikuasai oleh ambisius tanpa melalui mekanisme partai. Nah, ya itu termasuk pelanggaran ya. Hanya pelanggarannya mungkin pelanggaran belum kepada pengkhianatan ya. Karena itu baru bicara kan. Walaupun sudah melanggar di dalam statement. Masuk dalam kategori pelanggaran itu. Pelanggaran. Nah, sikap partai sendiri gimana? Sebab ada mekanisme, ada aturannya. Siapapun yang ikut mekanisme partai ini tentu menunggu keputusan DPP partai pada datang. Sampai hari ini saya tidak bisa menyampaikan statement siapa sih Pak Maman yang akan menjadi bupati di PD Perjuangan. Saya jawab tidak tahu atau belum tahu karena belum dapat surat tugas atau rekomendasi dari DPP partai. Atau karena mungkin Disebut sebuah pelanggaran, Niko ini melanggar. Apakah karena menyebut-nyebut nama Haji Ruhimat? Dukungan terhadap Haji Ruhimat? Ya, itu juga. Salah satunya. Itu juga salah satu pelanggaran. Sebab apa? Dia kan tahu Ruhimat itu bukan saja hanya sekedar mundur dari PDI Perjuangan, tetapi pada detik-detik kita berjuang, dia melakukan pengkhianatan terhadap kita.
Masa dia akan bekerja sama dan mendukung dengan orang pengkhianat di hadapan lembaga PDI ya? Ya. Itu bukan menurut Maman, Hmm. menurut PDI Perjuangan. Ya, alih-alih sekretaris DPC PDIP Perjuangan yaitu Niko Nah. mendukung Nah, Hikmat. itu kan pelanggaran. Pelanggaran karena dengan orang yang pernah melakukan pengkhianatan. Kalau publik begini, publik menerka-nerka, jangan-jangan katanya adalah desainnya Pak Ketua, Ketua DPC, gitu kan, melalui sekjen untuk meminang kembali Hajrul Hikmat di PDIP dan dikawinkan dengan kadernya di pilkada. Iya. Apakah seperti itu formatnya? Tidak, saya tidak akan memainkan layang-layang yang pernah kena hujan. Bagaimana bisa terbang? Jadi saya akan memainkan layang-layang yang utuh, bagus, ya, di angin yang berhembus. Kalau ini dia bermain di sebuah panggung rusak. Katakanlah si Diko ini saya anggap sebagai lawakan lah, melawak di panggung reon, bukan di panggung utuh. Jadi artinya itu memberi celah-celah kepada kader kami bersifat membingungkan, toh? Betul. Apalagi masyarakat nih. Iya, sudah ada 2 PAC yang nanya ini siapa Pak? Apakah si Niko? Saya jawab belum ada. Nah, itu mendukung Rohimah atau apa? Itu ambisi pribadi. Kesikap partai ini dengan adanya action dari sekretaris yaitu Bung Niko mau apa? Mau seperti apa nih? Kalau sanksi ya bukan urusan saya, urusan DPP. Saya sebagai ketua DPC yang dari tahun 2000 sudah berapa puluh tahun kan baru menemukan nih kita punya sekretaris banyak gerak, lah. Bertojaiah Banyak gerak. Apalagi statement-statement di panggung yang mau dipedar sebentar lagi sangat krusial, sehingga membingungkan para PAC, ya diantaranya. Jadi saya mungkin memberikan peringatan lah sanksinya peringatan pada pribadinya saudara Niko dalam kapasitas sebagai sekretaris DPC, ya, untuk tidak melakukan langkah-langkah yang mendahului kebijakan partai. Jangan promosi sendiri, ya, jangan dikuasai ambisius. Cobalah introspeksi, ya. apa yang sudah didapat, apa yang sudah diperoleh, ya, untuk dia. Tapi kalau lihat rekam jejak sekretaris ini Bung Niko, ini merupakan sebuah aset nih, aset PDIP sebetulnya. Kalau melihat dari kemarin hasil pileg yang luar biasa memperoleh suara. Hasil pileg gimana? Saya baru seumur hidup tidak pernah jadi juara di Subang. Gitu. Baru sekretaris yang ini kan, kalau mau prestasi potensi apa kacau yang ada. Gimana sih? Saya mah tidak tedeng aling-aling. Saya kan memimpin partai itu tahun 2000, udah berapa? 24 tahun toh. Artinya tidak hanya dia sekretaris kan. Baru kali ini. Aduh. Gimana? Anak muda nih ideologinya kan, organisasinya gimana? Ini kan organisasi. Organisasi tentu mempunyai aturan-aturan, organ kita ini. Aturan-aturan itu sesuai dengan tupoksinya. Ya ibarat organ kita lah, tangan fungsinya apa, kepala apa. Jangan sampai tangan berfungsi seperti kepala, kepala berfungsi seperti kaki, kan nggak benar. Berarti kalau begitu ini sangat berdampak kepada desain jelang pilkada kan? Oh jelas. Jelas dong, saya mendapat teguran loh. Padahal saya mendapat teguran dari organisasi yang lebih tinggi, baik dari DPD maupun DPP, atas statement si Niko yang tidak sesuai dengan strategi dan metode yang dilakukan oleh PDIP, terutama di Subang.
ya, terutama satu, kenapa siap mendukung dan siap jadi wakil bupatinya Rohimat? Sementara Ajuri Hikmat di Jangan mata PDIP, nyebutkan orang dong, sementara Ajuri Hikmat di mata PDIP sudah dicap sebagai pengkhianat, itu. Jadi janganlah oleh PDIP diharamkan, oleh dia dihalalkan, kan begitu, tidak bagus. Makanya kalau di PDIP membuat dia ribuh atau kader siapapun, mundur saja. Gimana sih mundur juga, kan nggak ada gajinya ini, hanya berjuang. Kenapa sih repot-repot? jadi kalau nggak dipecat Jangan membebani mundur. partai ini. Ketua yang mendapat teguran terus dari pusat, nggak mungkin pengurus yang lain. Ya. Nah, sehingga kepada seluruh kader, coba terapkan tentang kedisiplinan yang dipelajari itu. 5 mantap, 5 disiplin, untuk itu. Bukankah PDIP saat ini sedang mengalami ujian yang sangat berat? Kan? Kalau kitanya asal cepluk saja bicara, membuat pusing ketua DPC-nya. Ya. Di sana sini tanya ketua PAC, gimana ini Pak Maman, gimana ini Pak Maman. Kalau misalkan nih, Bung Niko tetap pada sebuah keyakinan, ya, kemudian tidak panut terhadap instruksi partai misalkan, berpotensikah dipecat ataukah suruh mundur dulu nih sekarang sanksinya? Ya suruh mundur lah. Suruh mundur dulu sekarang. Ya, suruh mundur. Saya akan memberikan peringatan. Itu kewajiban ketua. Ya. Kepada siapapun, bukan hanya Siniko, kepada para struktur yang lainnya, apabila dia mengeluarkan sikap atau kebijakan yang bertentangan dengan sikap dan kebijakan partai, bukan kebijakan Maman ya. Kalau akan diberikan sanksi kapan? Ya nggak tahu. Kalau sanksi bukan urusan saya. Nggak, peringatan ini maksudnya. Ini saya sudah suruh bikin itu sekarang. Surat resmi. Surat resmi. Peringatan. Nanti sebentar lagi ketua Dewan Kehormatan. Jadi partai ini alat perjuangan yang harus dilakukan secara kerelaan oleh kadernya. Kalau kira-kira membebani, ya janganlah. Lebih baik keluar. Ya. Dan kalau kita bicara desain pilkada internal PDIP Subang nih, dari tiga orang, mungkin nanti tahapannya diberi surat tugas berapa orang nanti oleh DPP? 1 orang. 1 orang diberikan surat tugas. Ini sudah komunikasi politik ke arah mana nih? Ketua ini. Kalau komunikasi politik itu ya dengan beberapa partai sudah, saya akui sudah. Ya. Tetapi dari komunikasi itu kami belum bisa menyimpulkan personal dari PDIP. Karena di PDIP itu Lagi menunggu ya. lagi menunggu surat tugas atau rekomendasi. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini juga surat tugas tidak terlalu lambat ya. Jangan sampai kita ketinggalan ini. Ya. Bidikannya nih, apakah bupati, kursi bupati atau wakil bidikannya? Bidikannya ya tergantung. Tergantung bagaimana koalisi itu kita lakukan. Ya. Tidak berarti kita kursinya 9 jadi bupati, tidak. Atau sebaliknya tidak berarti kita juga jadi wakil bupati. Ya. Jadi serba mungkin. Karena ini mustahil. Nah, nanti mungkin tunggulah 10 sampai 15 hari keluar, baru tuh keputusan paten ya. Jadi tidak ada lagi bicara harga mati PDIP akan mengusung calon bupati. Tidak ada. Oh tidak. Gimana situasi? Bagaimana situasi? Tapi yang jelas komunikasi politik dengan partai-partai udah berjalan. Sudah dan sedang. Tinggal pijit knop. Tinggal pijit knop. Oke. Ada yang perlu disampaikan mungkin ketua ke ke wilayah kader, ke grassroots, ke bawah
kaitan dengan masa statement sekretaris DPC. Iya. Ya itu tadi. Jadi kepada seluruh PAC, ranting dan anak ranting, ya statement-statement yang dilakukan oleh saudara sekretaris DPC, saudara Niko, itu di luar pengetahuan DPC partai. Ya. Sehingga untuk tidak dijadikan pemikiran. Ya. Karena kita belum mendapat surat tugas ya secara personal siapa yang dipercaya untuk dapat mencalonkan bupati di Subang ini. Ya. Dan kepada sekretaris DPC sendiri, Bung Niko, seperti apa nanti? Saya peringatkan, jangan melakukan yang aneh-aneh lah. Ya. Nah, gitu ya. Jadi jadilah kader yang disiplin, berintegratif, dan tentu tidak mengenyampingkan instruksi dan perintah partai. Ya, dan terakhir kepada masyarakat jelang pilkada Kabupaten Subang. Terkait Mudah-mudahan masyarakat dengan Subang PDIP nih. di dalam pilkada ini melaksanakan secara riang gembira, hilangkan yang merugikan ke depan, misalnya dengan money politiknya, dengan barang politiknya, sehingga didapat suatu pemilihan yang benar-benar dari hati nurani. Mana nih yang kira-kira tidak korup? Mana yang bisa ke depan membangun? Ya, bukan yang bisa bicara deh, yang bisa membangun. Nah, sehingga pilihlah calon sesuai dengan hati nurani sendiri tanpa dipengaruhi oleh siapapun dan apapun. Dan itu merupakan salah satunya kader dari PDI Perjuangan. Siapapun Karena itu. kami akan memilih calon yang secara integritasnya baik. Oke. Siap. Terima kasih Pak Dada. Demikian pemirsa Metro Nara dimanapun Anda berada, kita bertemu di segmen yang lain bersama podcast Siap. Siap. Right. Don. Kasih.